Akting nangis Putri Chandrawati saat bawahan Ferdy Sambo tanya kejadian di rumah dinas. Hal tersebut nanti akan disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain dan juga alat-alat bukti, kemudian dicocokkan begitu baru nanti hakim akan memutuskan hukumnya, tapi secepat mungkin menyatakan ke majelis hakim rasa bersalah, rasa penyesalan dan pertobatannya, serta kesediaannya untuk kooperatif selama proses hukum berlangsung. Nah, angka atau data statistik menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang mengajukan plea bargaining, permintaan maaf yang sempurna, lalu plea bargaining itu diamini oleh hakim, maka peluang bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan peringanan hukuman adalah 200-500% korting hukumannya. Bel seperti apa yang dikatakan oleh maaf, tapi ada syarat seperti minta maaf, tetapi kayak tidak mau disalahkan juga begitu. Nah tentu kami yang tadinya ingin mengambil simpati, justru itu adalah hal yang menghilangkan simpati menurut kami, Mbak. Oke. Masih menangis, sedih, kalau perasaan ditanyakan ya, sedih, malu, lalu ada catatan di sini saya catat, takut dan takut bertemu dengan orang. Jadi gangguan tidur, gangguan makan, itu yang sedang terjadi saat ini dengan Ibu Putri. Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk seperti seolah membingungkan kalau penyampaiannya. Membingungkannya kenapa? Karena seolah-olah sudah menjadi seperti penyidik. Oke. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum atau hanya sebagai keterangan? Nah, di situ yang kami ingin menegaskan kembali dalam eksepsi ini, dan itu kami melihat ada salah pandang atau salah dalam penerapan hukum. Jadi apa yang kami lakukan, eksepsi pada hari ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi ini adalah untuk semua aparatur pemerintah pelaksana yang mungkin akan terkena kriminalisasi. Sebagaimana dalam eksepsi yang kami sebutkan, kami mengutip pendapat daripada DPR ketika undang-undang ini disahkan. Jadi ini bukan hanya untuk Baikuni, tapi untuk semua ASN. Mungkin anggota Polri, ASN, dan jaksa, dan semuanya itu yang melakukan sebagai aparatur pelaksana. Dia tidak bisa dikenakan suatu kesalahan karena dia melaksanakan perintah oleh aparatur pemerintah penyelenggara. Tribunjambi.com. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, berakting untuk meyakinkan bawahan suaminya setelah kematian Brigadir Yosua. Ini terungkap dari kesaksian EKS Kabagakum Provosdiv Propam Polri, Kombes Susanto saat menjadi saksi sidang pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan Senin 29 November 2022. Menurut Kombes Susanto, Putri Chandrawati menunjukkan ekspresi sangat sedih dan seperti trauma saat ditemui penyidik di rumah pribadi mereka di Jalan Saguling pada 8 Juli 2022 pukul 18.17. Kombes Susanto mengaku diajak atasannya, Brigjen Benny Ali, ke rumah Saguling untuk bertemu dengan istri Ferdy Sambo. Pak Benny Ali menanyakan ke Ibu Putri apa kejadian sesungguhnya. Ucap Susanto menceritakan kisah di rumah pribadi Sambo itu. Pertanyaan itu dijawab dengan kalimat-kalimat pendek disertai dengan tangisan. Ibu menjawab, "Saya baru pulang dari Magelang. Saya sedang istirahat." Kemudian dia nangis. Jelas Susanto Haris menceritakan jawaban Putri Chandrawati. Lalu Benny Ali kembali menanyakan pertanyaan yang sama terhadap Putri Chandrawati. "Saya sedang istirahat. Ada yang masuk," jawab Putri. Kemudian dia nangis lagi. Selang beberapa saat Benny Ali memintanya untuk melanjutkan cerita. Putri pun mengatakan saat itu dia berteriak karena ada yang masuk ke dalam kamarnya. Tapi berhenti lagi, nangis, ucap Susanto. Melihat kondisi demikian, ucapnya Benny Ali mengajak Susanto kembali ke TKP Duren 3. "Trauma ibu ini, kita nggak bisa ngambil keterangan banyak," kata Haris Susanto mengulangi pernyataan Benny Ali. Akhirnya mereka pulang lagi ke lokasi kejadian menjelang pukul 18.30. Saat tiba mereka melihat sudah ada mobil ambulan. Fakta ini bakal jadi penentu vonis untuk Ferdy Sambo CS. JPNN.com Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian atau LEMKAPI,
Edi Hasibuan meminta hakim melihat fakta perintah Sambo guna memberikan vonis dalam perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun ketujuh terdakwa dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan itu ialah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Ini menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam memberikan vonis, kata Edi dalam keterangannya Minggu 20 November. Edi mengatakan perintah untuk membuat skenario hingga menghilangkan barang bukti itu berjenjang mulai dari Ferdi Sambo sang pembuat rekayasa yang merupakan perwira tinggi sampai kepada perwira menengah. Dari alibi-alibi di persidangan kemarin, nanti hakim akan menilai mana alibi yang memberatkan atau sengaja atau alibi tidak tahu sama sekali, ujar Edi. Di sisi lain, kata Edi, prestasi para terdakwa selama menjabat di kepolisian juga akan menjadi pertimbangan hakim. Misalnya lanjut dia, AKP Irfan Widianto peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010. Tidak hanya Irfan, nanti akan dilihat perjalanan para tersangka selama menjadi anggota kepolisian. Tidak hanya itu, selama persidangan apa kooperatif menjadi bahan pertimbangan keputusan, ucap Edi. Edi mengatakan perkara obstruction of justice kematian Brigadir J merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu lanjut dia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan hingga vonis nantinya akan menjadi acuan kasus-kasus serupa berikutnya. Jadi berjalannya kasus ini jadi role model yang akan dipakai atau jadi referensi di masyarakat. Harapan saya, hakim penegak keadilan di fase terakhir dalam memutus atau vonis suatu kasus sebisa mungkin profesional, pungkas Edi. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel, ihwal kematian Brigadir J. Awal mula kuasa hukum Baradae curiga Susi beri kesaksian bohong, bakal senasib Putri Chandrawati, tribuntimur.com. Pengacara Baradae Roni Talapesi menduga bahwa terdakwa Ferdi Sambo telah menyiapkan skenario khusus untuk kesaksian seluruh asisten rumah tangganya atau ART di pengadilan. Pasalnya ART Ferdi Sambo, Susi, dan Kodir dikabarkan kerap kali berbelit-belit dan mengubah keterangannya sebagai saksi dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ditambah kata Roni, para asisten rumah tangga Sambo itu terciduk sedang menyusun skenario atas jawaban yang akan diberikan dalam berita acara pemeriksaan. Roni menceritakan bahwa para saksi tersebut berkumpul di lobi sebelum diperiksa. Ada salah satu rekan Roni yang tidak dikenal oleh para ART itu. Kebetulan lewat dan mendengar percakapan nanti sampaikan bahwa ini isolasi di Duren 3. Itu kecurigaan yang mulai dirasa pada awal penyidikan. Saat berkas dibaca, ternyata benar, Susi, Kodir, dan semua ART Sambo berbicara hal yang sama. Roni menegaskan bahwa orang yang mengarahkan keterangan kepada ART Ferdi Sambo bukanlah polisi. Setelah diduga diarahkan, ART Ferdi Sambo disinyalir menyesuaikan dengan keterangan mereka masing-masing. Roni menilai keterangan saksi yang telah diatur atau diarahkan itu merupakan sesuatu yang salah. Roni Talapesi merasa bahwa ART Ferdi Sambo, Susi telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan.